Sebelum kita memulai video tidak berguna ini, marilah kita klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu, supaya video tidak berguna ini bisa menjadi berguna dengan membuat si pemilik channel bisa membayar SP letternya setiap bulan dengan berkembangnya channel tidak jelas ini. Terima kasih. Berikut ini adalah 7 artis Indonesia dengan bayaran tertinggi yang bisa Anda lihat berseliweran di layar kaca Anda setiap hari. Penampilan mereka selalu dinantikan penonton, yang membuat honor mereka terbilang fantastis, sehingga mereka tidak pernah pusing untuk membayar SP letter mereka setiap bulan. Siapa saja mereka? Artis Indonesia dengan bayaran tertinggi ke-7, Sutisna atau yang lebih dikenal secara profesional dengan nama panggung Sule, lahir pada 15 November 1976 yang memiliki bakat multi-talent yang bisa jadi pelawak, pembawa acara, penyanyi, dan aktor. Ia dikenal karena kemampuannya membuat lawakan yang spontan dan kreatif. Nekat pergi ke Jakarta belasan tahun yang lalu, Sule mengaku bahwa ia bercita-cita menjadi pembawa acara televisi hingga nekat pindah dari Jawa Barat ke Jakarta. Berbekal keahlian menari, dia mencoba mengadu nasibnya di ibu kota. Kesempatan mengikuti API atau audisi pelawak Indonesia di TPI bersama dengan Oni Suwarman dan Obin Wahyudin adalah jalan pintas menuju sukses Sule. Tidak sampai setahun setelah berhasil menjuarai Superstar Show, sebuah acara duet selebriti di Indonesia, membuat karir Sule pun terus menanjak dan namanya pun masuk ke dalam jajaran pelawak papan atas. Di tahun 2009 dan 2010 adalah tahun-tahun kemesan bagi Sule. Karirnya mulai bersinar setelah sukses memenangi lomba audisi pelawak TPI API bersama dengan grup pelawak SOS. Hanya setahun setelah itu, nama Sule mulai diperhitungkan. Namanya terus melambung ke jajaran pelawak papan atas yang penghasilannya melebihi pelawak papan atas lain. Dan sekarang, Sule juga masuk dalam daftar artis Indonesia dengan bayaran tertinggi. Setiap program yang dibawakannya dibayar hingga 75 juta per episode. Luar binasa bukan? Agnes Monica, artis Indonesia dengan bayaran tertinggi ke-6 ini lahir pada 1 Juli 1986. Agnes Monica Muljono atau sekarang lebih dikenal dengan Agnes Mo adalah aktris Indonesia yang sudah go internasional. Namanya sudah mulai dikenal sejak ia berusia 6 tahun sebagai penyanyi cilik. Saat masih anak-anak, Agnes telah merilis 3 album dengan salah satu singlenya berjudul Yes yang dibawakan bersama Eza Yayang. Setelah sukses menjadi seorang penyanyi, Agnes Mo kemudian menjajal dunia presenting hingga akhirnya menjadi seorang aktris sinetron setelah remaja. Dan tak hanya berkarir di dalam negeri, sekarang Agnes Mo sudah berkarir di Hollywood dengan merilis album internasional. Sekarang, kabarnya Agnes Mo dibayar 100 juta untuk sekali tampil. Luar biasa bukan? Artis Indonesia dengan bayaran tertinggi ke-5, Nikita Willy. Nikita Willy lahir pada 29 Juni 1994. Nama Nikita Willy tentu sudah tidak asing lagi di kancah entertainment Indonesia. Ia sudah menjadi artis sejak masa kecil. Dan bukan hanya seorang artis, Nikita Willy juga adalah seorang penyanyi. Nama Nikita Willy mulai dikenal sejak membintangi sinetron putri yang ditukar sebagai Amira. Di usia yang masih belia, Nikita Willy sudah menjadi bintang tamu di sinetron Jin dan Jun. Kemudian Nikita Willy mendapat peran di sinetron Kau Seputih Melati dan sinetron Cinta Buta. Kepiawaiannya dalam beradu akting sudah tak diragukan lagi. Artis yang telah terjun sejak usia 8 tahun itu sudah membintangi 25 judul sinetron dengan pendapatan di atas 50 juta per episode. Sebelum menikah dan memutuskan rehat dari dunia akting, Nikita Willy dikenal sebagai ratu sinetron. Hal itu membuat sang aktris menerima bayaran sebesar 75 juta per episode. Sampai saat ini, dirinya dinobatkan sebagai salah satu artis muda terkaya di Indonesia. Luar biasa bukan? Artis Indonesia dengan bayaran tertinggi keempat, Ayu Ting Ting.
Ayu Rosmaulina atau kerap dikenal dengan nama Ayu Ting Ting ini lahir pada 20 Juni 1992 di Depok, Jawa Barat. Karirnya melejit di tahun 2011 setelah lagunya yang berjudul Alamat Palsu yang rilis tahun 2006 itu menjadi viral. Pelantun Sambalado ini tak hanya dikenal sebagai pedangdut dengan sederet tembang hits, tetapi juga pembawa acara hingga komedian. Ayu Ting Ting merintis karir sebagai penyanyi dangdut dan kini ia pun telah sukses merilis banyak single dan juga albumnya yang hits. Dan kabarnya dia menjadi salah satu pedangdut dengan bayaran termahal untuk acara off-air maupun on-air. Selain sebagai penyanyi dangdut, Ayu Ting Ting juga menjajal industri hiburan di bidang lain. Biduan asal Depok ini mengisi acara televisi sebagai presenter dan komedian di beberapa stasiun televisi swasta. Tarifnya pun tentu dibanderol dengan harga tinggi, mengingat namanya yang sudah semakin terkenal. Kepopuleran inilah yang membuat Ayu Ting Ting dibayar 100 juta untuk sekali tampil. Tak heran jika Ayu Ting Ting disebut memiliki kekayaan yang fantastis. Luar biasa bukan? Artis Indonesia dengan bayaran tertinggi ketiga, Luna Maya. Luna Maya baru saja berulang tahun ke-39 pada 26 Agustus 2022. Model sekaligus pebisnis ini baru saja merayakan hari kelahirannya di Bali bersama orang-orang terdekatnya. Luna Maya mengawali karirnya sebagai model catwalk dan model iklan. Dari sinilah Luna Maya menjajaki dunia hiburan. Setelah itu, Luna Maya mulai bermain film, menjadi seorang presenter dan penyanyi. Dan sebagai aktris yang sudah lama di dunia pertelevisian, Luna Maya yang dikenal sebagai presenter dan model ternama dan sukses ini, maka tak heran jika aktris 39 tahun ini menerima bayaran sebesar 250 juta saat mengisi sebuah acara. Luar biasa bukan? Peringkat kedua artis Indonesia dengan bayaran tertinggi, Ivan Gunawan Putra atau dikenal sebagai Ivan Gunawan ini lahir pada 31 Desember 1981. Pria yang kerap disapa Igun ini memulai karirnya sejak tahun 2022 dan terjun dalam dunia akting. Film pertama yang ia bintangi bertajuk 5 Sehat, 4 Sempurna garapan Richard Buntario. Karirnya semakin bersinar dan namanya semakin besar di dunia hiburan. Tak puas dengan hanya, ia pun mencoba peruntungan menjadi seorang pembawa acara hingga pelawak. Sukses berkecimpung di dunia hiburan, Ivan yang merupakan keponakan dari perancang busana Indonesia Aji Notonegoro kembali mencoba peruntungannya dalam bidang perancang busana. Tak disangka, ia memang memiliki bakat dalam bidang fashion dan kini menjadi salah satu fashion designer terkenal dengan beberapa brand busananya sendiri. Di dunia hiburan, tak sebatas akting, ia pun melebar sayapnya ke ranah presenter. Terbukti, hingga saat ini ia masih warawiri di berbagai acara TV dengan berbagai jenis acara mulai dari talk show, game show, variety show, hingga acara pencarian bakat. Tercatat sudah puluhan acara TV yang ia bintangi, baik sebagai tamu, pembawa acara, bahkan juri. Memiliki kepribadian yang gampang bergaul dan belak-belakan saat berbicara, ia tak jarang menuai gelak tawa para penontonnya. Tetapi, meski terkadang saat menjadi juri, ia tetap terlihat profesional. Sering menjadi presenter dan juri di ajang pencarian bakat penyanyi dangdut, ternyata Ivan juga memiliki suara yang bagus. Ia pernah merilis beberapa single di tahun 2019, salah satunya yang terkenal adalah Mau Kawin. Tak cuma memamerkan suaranya, ia juga menampilkan bakat menarinya dalam video klip Pelan-Pelan. Di berbagai kesempatan, Ivan juga sering berduet dengan Ayu Ting Ting. Dan dengan gelar super duper mega bintangnya, kepada Deddy Corbuzier, dia mengaku mengantongi bayaran sebesar 8 juta untuk tampil di TV setiap episodenya. Luar biasa bukan? Peringkat pertama, Raffi Ahmad. Artis Indonesia dengan bayaran tertinggi nomor 1, Raffi Ahmad tercatat sebagai artis termahal di Indonesia. Tepat di tanggal 17 Februari 2022, bapak dua anak ini berusia tepat 35 tahun. Raffi Ahmad adalah artis berbisa tanah air yang kini sukses menjalani beberapa bisnis bersama sang istri, Nagita Slavina.
Namun siapa sangka sebelum sukses seperti sekarang ini, perjalanan karir Raffi Ahmad juga pernah merasakan masa-masa terpuruk dalam hidup pada awal meniti karir. Ayah Rafatар ini mengawali karirnya sebagai model. Ia mengaku di awal karir sebagai model, dirinya pernah hanya mendapat bayaran sebesar 50.000 hingga 100.000. Namun berkat kerja keras tanpa henti, kini Raffi Ahmad bukan hanya sekedar sukses di dunia hiburan. Ia mulai terjun ke dalam dunia hiburan lewat sinetron bertajuk Tanjung Satu Bintang yang dibintangi oleh sejumlah artis terkenal lainnya. Mulai dari sana, Raffi meningkatkan karirnya sebagai seorang bintang iklan dan penyanyi dalam grup vokal bukan bintang biasa. Pada tahun 2008, karir akting Raffi Ahmad semakin bersinar. Namanya semakin dikenal luas sebagai presenter program dahsyat di RCTI sejak tahun 2009. Raffi disebut-sebut sebagai salah satu artis terlaris dan semakin menetapkan diri di bidang presenter televisi. Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Ketika Raffi sedang menikmati puncak karirnya, ia pun tersandung kasus narkoba dan harus berurusan dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Di saat itu, keuangan Raffi turun drastis saat ditangkap BNN pada tahun 2013. Bahkan kala itu Raffi punya hutang hampir 1 miliar. Beruntung, banyak sahabat Raffi yang terus menyemangatinya. Pada tahun 2019, Raffi termasuk ke dalam jajaran artis terkaya di Indonesia. Bahkan suami dari Nagita Slavina ini dijuluki sebagai Sultan Andara oleh para warganet Indonesia. Raffi yang awalnya dikenal sebagai presenter atau MC yang piawai, hampir setiap hari mewarnai acara di televisi, tarifnya pun bikin geleng-geleng. Ia dikabarkan menerima bayaran 75 juta hingga 200 juta per acara yang dibawakannya. Bahkan dalam satu artikel, pemilik klub bola Rans Cilegon FC itu disebut mendapatkan honor mencapai 450 juta untuk 2 jam untuk mengisi satu acara. Dalam sebulan, Raffi bisa meraup miliaran rupiah hanya dari jobnya sebagai presenter, tapi semua yang dia dapatkan saat ini adalah buah dari kesabaran dan kerja kerasnya di masa lalu, bukan perjalanan yang singkat. Binasa luar bukan? Luar binasa bukan? Itu tadi adalah beberapa penghasilan dari artis-artis tanah air yang membuat kita menggeleng-geleng kepala. Dengan penghasilan sebesar itu, apakah mereka masih pusing dengan tagihan SP letter mereka? Ya sudahlah ya, urusan mereka. Daripada memikirkan itu, lebih baik kita pusing dengan hutang-hutang dan kehidupan kita masing-masing. Terima kasih telah menonton video yang tidak berguna ini. Semoga yang menonton sampai habis bisa mendapatkan penghasilan seperti artis-artis tadi. Sebelum menutup video ini, jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Dan tonton juga video-video tak berguna lain dari channel ini. Dan tulis komentar ide-ide kreatif untuk berkembangnya channel ini sehingga bersama-sama kita bangun channel ini menjadi lebih besar. Terima kasih.